Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kisah di Kioskom Channel. Barusan saya membeli prosesor terbaru dari Intel di salah satu distributor resmi yaitu Astrindo. Jadi sekarang itu prosesor sudah terjual di mana-mana, jadi sudah terbuka tapi tidak ada woro-woro. Aneh ya bro ya. Biasanya itu sebelum launching prosesor, mau Intel mau AMD, itu biasanya di marketplace nggak ada dulu bro. Habis itu setelah reviewer keluar semua, baru selang seminggu atau sebulan itu baru barangnya keluar di marketplace. Sekarang enggak. Sekarang ini barang keluar di marketplace dan sekalian promosi. Jadi ada yang retail series dan ada yang khusus untuk review. Kalau yang ini retail series bro. Ini saya membeli prosesor Intel Gen 13, Intel Core i7 13700K. Dua-duanya K series. Intel Core i9-nya saya belum dapat. Kalah cepet sama orang Jakarta bro. Biar maklum lah, kan daerah saya. Nah jadi buat teman-teman ini yang rakit Intel Gen 12 kemarin malam atau kemarin siang atau seminggu yang lalu, sabar ya, itu cobaan. Jadi anggaplah kurangnya informasi. Jadi jangan sampai gara-gara melihat video ini Intel Gen 13 sudah keluar, jadi emosi yang PC lama dijual kembali, di-upgrade Intel Gen 13, buang-buang duit bro, percuma bro. Jadi ya pakai aja Intel Gen 12 karena performa dari Intel Gen 12 dan Intel Gen 13 itu bisa dibilang sama. Jadi kamu mau ngerakit Intel Gen 12, Gen 13 itu efeknya di atas kertas oke lah ya, tapi pada waktu akan memakai di daily use itu sama. Gak kelihatan sama sekali perbedaannya. Hanya gengsinya aku pakai Intel terbaru. Nah, seperti gitu bro. Jadi yang mana bro? Intel Gen 12 atau Gen 13? Sekarang saya akan ulas mulai satu persatu dari detail prosesor ini bro. Oke, Jamisoro. Karena ini prosesor baru tentunya saya masih belum hafal. Lagi tahap penghafalan. Jadi kalau di bawah Intel Gen 13 saya hafal semua bro. Tapi kalau Gen 13 lagi proses hafal bro. Jadi ya intinya ya, Intel sekarang ini mengeluarkan prosesor terbaru yaitu Intel Gen 13 atau disebut Raptor Lake. Felis Cap Raptor. Waduh, dinosaurus dulu bro. Raptor Lake. Nah, intinya danau raptor. Danau buaya. Nah, seperti gitu bro intinya. Jadi ini adalah generasi ke-13. Terus habis gitu, ini itu bisa dibilang reinkarnasinya dari Intel Gen 12. Seperti biasa, Intel itu kalau membuat itu selalu backward compatibility setiap dua tipe. Contoh, generasi 6 support ke generasi 7 dibolak-balik bisa, 8 ke 9 dibolak-balik bisa, 10 ke 11 dibolak-balik bisa. Biarpun ada beberapa performa yang turun kalau pakai prosesor Gen 10 masuk ke Gen 11. Nah, sekarang Gen 12 keluar, Gen 13 keluar, jadi bisa dibolak-balik. Jadi kalau kamu punya prosesor Gen 12, kamu pasang di motherboard Z790 bisa. Kan habis gitu kalau memakai prosesor Gen 13 kamu pasang mundur ke Z690 juga bisa. Intinya harus update BIOS semuanya ya. Kalau BIOS bawaannya nggak bisa, tapi harus diupdate BIOSnya. Intinya itu backward compatibility-nya hampir sama dengan Intel sebelumnya. Terus nanti Gen 14 ini pasti berbeda, dan Gen 14 ini pasti akan support Gen 15. Jadi seperti biasa bro, dua tipe selalu seperti itu Intel, ciri khasnya seperti itu. Nah itu bro, terus habis itu LGA-nya otomatis sama dong, memakai LGA 1700. Kalau 12 1700, 13 juga 1700. Coolernya juga bisa dipakai. Jadi gak usah bingung nih bro, kalau pakai cooler yang lama-lama dipasang di motherboard Z790 itu masih support karena tidak ada perbedaan dari LGA-nya, sama-sama 1700. Kalau untuk tipenya dari Intel generasi ke-13 ini sama aja dengan generasi ke-12. Cuma kalau 12 itu angkanya 12 di depan, kalau 13 itu angkanya 13 di depan. Jadi yang paling keluar duluan adalah seri tinggi Intel Core i9 13900K. 13900KF. Nah, itu Core i9-nya, Core i7-nya di 13700K. Ini 13700K. Terus Intel Core i7 13700KF, Intel Core i5 di 13600K dan 13600KF. Jadi K sama KF keluar duluan. Core i5, Core i7, Core i9. Terus habis itu nanti mungkin 1 bulan, 1 bulan setengah akan keluar seri rendahnya. Yang paling ramai diminati pasti ada di 1300F dan
13400F. Seperti generasi 12 bro, 2 tipe itu gila penjualannya bro. Jadi nanti generasi ke-13 2 tipe itu pasti akan gila. Nah seperti gitu bro. Terus kalau dari desain dusnya juga sama aja ya. Yang berbeda itu di seri Core i9. Jadi Core i9 nya itu lebih tipis. Kalau yang Core i9 nya generasi 12 gede, tebel, ada piringannya di samping. Tapi kalau yang ini lebih tipis. Ada contohnya nggak ya? Oh aku nggak ada. Jadi intinya itu lebih tipis, warna silver bukan warna gold. Kalau desainnya seperti itu aja bro. Bentuknya sama, nggak ada perbedaan apa-apa. Terus habis gitu Intel 7. Jadi Intel itu sudah bisa dibilang kalah saing sama AMD. Karena AMD sudah menyentuh 5 nanometer. Akhirnya Intel itu, kalau saya baca di forum ya, dia sudah ngapain nanometer itu lebih pendek. Yang penting itu performanya, yang penting itu hasilnya. Jadi dia sekarang tidak menyebutkan nanometernya, hanya menyebutkan inisialnya yaitu Intel 7. Perbedaan pertama antara Intel generasi ke-12 dan generasi ke-13 itu ada di efisiensi core yang naik 2 kali lipat bro. Tetap semua dikendalikan sama Intel Trade Director atau direktur utama yang mengendalikan sebuah perusahaan. Jadi ada performa core, performa berarti saya anggap di marketing kan kerjanya di depan. Ya kan, terus manajer itu di efisiensi core. Jadi sekarang marketingnya itu dibanyain bro. Gitu loh, marketingnya lebih banyak daripada generasi ke-12. Dari Intel generasi ke-12 12900K yang ada di 8 core, performance core otomatis 8 core, 2 thread jadi totalnya di 16 thread. Terus efisiensi core-nya ada di 8 core, otomatis 1 core 1 thread, 8 core ya 8 thread. Performa selalu 1 core 2 thread, kalau efisiensi core 1 core 1 thread. Nah, di Intel generasi ke-13 ini dinaikkan. Performanya tetap di 8 core 16 thread, otomatis efisiensi core-nya dari 8 naik 2 kali jadi 16 core dan 16 thread. Nah, dari sini akan mikir, loh kenapa kok nggak ditinggikan ya yang performance core-nya ya, kok malah ninggikan yang efisiensi core-nya ya. Padahal kalau ditinggikan performance core kan bahasa marketing jadi enak. Performance core-ku tuh naik loh. Jadi 16 core sekarang, otomatis 32 thread. Nah, Intel kok malah menaikkan efisiensi core dan dia mengklaim saya menaikkan efisiensi core ini agar multitaskingnya atau gigatasking pun itu bisa berjalan dengan smooth, mau ngegame, mau browsing, mau buka ratusan tab atau mungkin ada Adobe di sini, ada Lumion, ada apa itu bisa smooth. Jadi bagi orang awam itu akan mikir kayak saya ini ya, kenapa kok nggak performance core dinaikkan kok malah efisiensi ya? Ternyata saya baca lagi untuk mencegah TDP itu melonjak. Jadi intinya itu kalau Intel menaikkan performance core, otomatis kan core-nya dari performance itu kan TDP-nya lebih besar daripada efisiensi. Semakin gede, otomatis watt-nya akan semakin gede, bisa sampai di 280, 300 watt mungkin TDP-nya. Nah, berhubung performance core ini TDP-nya rendah, yang paling irit sendiri, otomatis kalau aku menaikkan efisiensi core ini menjadi 2 kali lipat, TDP-nya hanya naiknya cuma cerit gitu loh bro, ya kan? Kerja dari multitasking itu memang berat, 8 core ini bro, ya kan? Berat ini, oke, saya kasih 2 kali lipat jadi 16 core. Tapi yang saya naikkan efisiensi core. Jadi dia bisa menghandle multitasking tapi tetap irit daya karena yang dinaikkan itu di efisiensi core, bukan di performance core-nya. Pada waktu kita ngegame itu kan nggak selalu kita nembak terus, ya kan? Ada yang kadang-kadang dia melihat batu, ada kalau main Spider-Man di atas gedung lah, itu kan efisiensi core-nya yang main bro. Pada waktu kita ngerender, waktu ngeklik render aja, tapi pada waktu ngedit nggak selalu performance core yang bekerja. Jadi efisiensi core itu juga sering bekerja tapi dalam kondisi-kondisi yang tidak dibutuhkan untuk maksimal. Nah, dari situ Intel mengambil kalau aku naikkan efisiensi core jadi 2 kali lipat, wattnya cuma nambah dikit, performanya jadi naik. Nah, seperti gitu. Ini menurut pandangan saya, bro. Terus kalau Intel Core i9 13900K itu di 8 performance, 16 efisiensi core, yang KF sama 8 performance dan 16 efisiensi core. Di Intel Core i7-nya ini 8 performance dan 8 efisiensi core, yang KF juga sama, yang 13600K ini 6 performance dan 8 efisiensi core. Sama yang KF juga sama di 6 performance dan 8 efisiensi core. Jadi naik semua ini bro efisiensinya. Selain efisiensi core dinaikkan 2 kali lipat, otomatis dinaikkan juga post clock-nya sama
prosesor Intel. Jadi itu adalah hal umum dan wajib, bro. Jadi tidak mungkin Intel ganti generasi prosesor, boss clock-nya tetap, gak mungkin. Soalnya kubu sebelah AMD ini menaikkan boss clock, AMD menaikkan boss clock, Intel menaikkan boss clock. Nanti AMD menaikkan boss clock lagi, ini akan mengeluarkan boss clock lagi. Jadi intinya itu boss clock tambah lama itu semakin tinggi. Bahkan bisa nyentuh sampai 7 GHz mungkin, 8 GHz, 10 GHz itu ke depannya. Nah, sekarang ini sudah 5,8. Bayangkan loh, bro. 5,8 kenceng loh, bro. Tapi akan-akan nggak menyadari bahwa komputernya akan di rumah ini memakai Intel generasi 12 itu kenceng. Tahunya itu buka game enak, buka multitasking enak, booting Windows enak, ngetik-ngetik gini enak, coding juga enak. Itu karena boss clock-nya tinggi tanpa kita sadari. Karena kita ini mengalami boss clock itu mulai dari generasi berapa ya? Generasi kedua lah ya. Itu mulai dari 2 GHz, naik 3, naik 4, naik 5 loh. Itu nggak terasa karena naiknya pelan-pelan. Coba kalau misalkan Intel generasi ke-13 dari 5 GHz sekarang itu boss clock-nya di 7 GHz, baru itu terasa, bro. Karena naiknya pelan itu kita nggak terasa, bro. Nah, performance core-nya di Intel generasi ke-13 ini itu dari 3 GHz bisa di boss clock sampai 5,8 GHz. Berarti 5,8 GHz dijadikan bahasa marketing. Nah, seperti itu. Terus habis gitu efisiensi core-nya itu di 2,2, boss clock-nya di 4,3. Jadi naik ya, habis efisiensi core-nya di generasi ke-12 itu kan di 3 ya. Sekarang sudah 4. Terus performance core-nya itu boss clock-nya di 5,2, sekarang 5,8. Ya, naik sedikit. Untuk yang ketiga, Intel menaikkan charge-nya juga nggak main-main, bro. Dari Intel generasi ke-7, Intel Core i7 7700, charge-nya di 8 MB, Intel Core i7 generasi 7, 8, 9, 10, 11, 12 naik ke 40 mega. Terus Intel generasi ke-13 dinaikkan lagi ke 68 mega, bro. L3-nya di 36 mega dan L2-nya di 32 mega. Totalnya di 68 mega karena AMD sudah nyentuh 80 mega untuk charge-nya. Gendeng nggak, bro? Jadi AMD itu sudah di lantai 2, Intel ini bawa tangga sekarang ini. Mau ke lantai 2, nanti Intel ke lantai 2, AMD sudah ke lantai 3. Nah, seperti gitu loh, bro. Jadi bisa dibilang teknologi AMD ini lebih bagus daripada Intel secara teknologi. Tapi kalau secara demand market, Intel tetap mendominasi. Contohnya lah seperti mbahmu, bapakmu, ibumu, tantemu, selingkuhanmu. Kalau ngerakit komputer, kalau nggak core gimana? Saya bilang orang umum loh ya, orang umum. Taunya itu core. Bapakku aja, bu, kalau minta komputer, yang core i3 ya, yang core i5 ya, nggak tahu generasi berapa. Pokoknya core i3, core i5, core i7, core i9 aja jarang yang tahu bapak-bapak itu, bro. Nah, jadi intinya itu kalau market, sekolahan, kampus, kantoran dan lain-lain itu masih Intel main deh, tapi secara teknologi AMD itu di AM5 Xiaomi Soro, bro. Kenapa kok menaikkan charge-nya Intel ini? Seperti biasa untuk meminimalisir komunikasi dengan memori. Makanya charge-nya digedein biar minim aku komunikasinya dengan memori. Jadi semakin cepat, bro. Terus yang keempat, dukungan memorinya itu kembali lagi ke seri lama. Karena Intel generasi 12 bisa dipasang 13 bisa dipasang 12, otomatis support dengan memori DDR4. Sedangkan AM5 ini itu DDR5 only. Jadi nggak ada namanya DDR4. Jadi dia nggak mau teknologinya AMD ini lemot. Jadi dia DDR5 only. Tapi Intel ini masih mengasih kesempatan di DDR4 di 3200 sampai DDR5 di 5600 mHz, bro. Untuk PCIe lane-nya ada di 16 kali PCIe 5.0 dan 4 kali PCIe 4.0. Kalau AMD PCIe 5.0 ada di 24 lanes. Dan dua-duanya bisa berjalan di PCIe 5.0 maupun VGA dan NVMe. Tapi kalau di Intel ini hanya berjalan di VGA aja. Kalau ingin berjalan slot NVMe-nya di 5.0 akan harus membeli motherboard yang seri paling tinggi, Z790 Aorus Master, Z790 Asus Strix, Asrock Taichi, MSI Godlike, itu baru bisa berjalan di 5.0 untuk slot NVMe-nya. Jadi beberapa
produsen motherboard ini ada yang 4.0 dan ada yang 5.0, ada yang memberi dukungan di 5.0. Nah, apa sih bedanya 4.0 dan 5.0? Itu adalah transfer datanya, bro. Saya anggap seperti kecepatan mobil ya. Kalau PCIe 4.0 itu kan 32 GB, berarti saya anggap 100 RPM, misalkan seperti itu mobil. Kalau PCIe 5.0 itu kan di 64, saya anggap 200 RPM. Jadi kalau VGA 16 kali 16 jalan dilewati sama PCIe 5.0, maka jalan tadi bisa dilewati dengan RPM 200 secara enak, bro. Tapi kalau jalur 16 kali itu hanya bisa dilewati sama PCIe 4.0, maka maksimal di jalur itu hanya berjalan di 100 RPM. Ini saya anggap sebagai ibarat mobil itu seperti gitu, bro. Nah, makanya kalau dua-duanya bisa berjalan di PCIe 5.0, maka dua-duanya bisa berjalan dengan kecepatan maksimum di jalur yang sama, bro. Kalau NVMe itu di 4 kali, biasanya VGA itu di 16 kali. Nah, seperti gitu, bro. Terus ada fitur one click overclocking. Nah, ini yang paling enak nih, bro. Buat orang-orang yang dasar-dasar seperti saya ini, itu paling enak menggunakan fitur ini karena pasti aman. Karena overclocking ini sudah diatur sama defaultnya pabrik dari motherboard dan defaultnya pabrik dari prosesor. Jadi, untuk mencegah kebakar atau gimana itu sangat-sangat minim, bro. Terus habis itu ada teknologi SMI 3.0 dan Dynamic Memory Bus. Ini sama aja, bro. Intel generasi 12 juga ada. Jadi nggak ada bedanya antara generasi 12 dan generasi ketiga. Jadi algoritmanya itu memutuskan kapan waktu yang tepat untuk menaikkan frekuensi pada memori, bro. Dan ini kalau pakai DDR5 itu lebih efektif. Jadi ada namanya, kalau SMI 3.0 memakai DDR5 ya, bro ya, itu vendor profile statiknya, terus rewritable profile, descriptive profile names, CRC checksum, on module voltage control, total path allocation to SMP itu bisa berjalan dengan maksimal. Tapi kalau pakai DDR4 itu hanya total path allocation SMP aja. Tapi kalau yang lainnya dicentang. Nah, seperti gini, bro. Jadi memang wajib pakai DDR5 kalau akan merakit Z790. Nah, seperti itu. Terus kemana dengan Intel Core i9 13900KS ya? Karena saya lihat di beberapa website itu masih akan datang, bro. Jadi Intel tanpa KS itu nggak lengkap karena masih berjalan di single core. Kalau KS itu kan seri yang all core berjalan. Tapi kalau AMD AM5 ini sudah all core yang berjalan, bro. Jadi saya menunggu KS, semoga ada beneran. Tapi kayaknya pasti ada lah, nggak mungkin mungkin setelah ini atau tahun depan. Tapi intinya KS itu adalah prosesor yang paling ciamik menurut saya, bro. Mau Gen 9, 10, 11, 12, 13 itu yang ciamik itu seri KS-nya. Nah, seperti gitu, bro. Kalau saya bandingkan dengan Intel generasi 12 dan 13 ini, perbedaannya hanya sedikit ya. Z790 ini support dukungan di NVMe 5.0 dan PCIe 5.0 untuk VGA. Tapi kan masih belum keluar barangnya untuk NVMe-nya, untuk VGA-nya. Masih nunggu Radeon seri 7000, bro. Nggak tahu itu kapan. Entah Intel duluan yang ngeluarin, entah Nvidia yang ngeluarin 5090, atau mungkin Radeon duluan. Intinya itu masih belum ada. Jadi intinya kamu punya board tapi masih belum ada barangnya. Mending rakit Intel generasi ke-12 karena nggak ada perbedaannya sama sekali. Oke lah, Intel generasi ke-13 itu bisa diboskop sampai 7 GHz, 8 GHz, bahkan ada yang lebih. Tapi itu kan hanya bisa berjalan di kondisi nggak normal. Maksudnya nggak normal itu oke. Kalau untuk world record oke lah ya. Tapi kalau untuk daily use kan 5,8 tuh kewenceng loh, bro. Kewenceng banget, sudah di atas rata-rata. Nah, seperti gitu, bro. Jadi gak usah khawatir buat orang-orang yang punya Intel generasi 12, masih layak pakai sebelum VGA PCIe 5.0 dan NVMe itu keluar. Nah, seperti gitu, bro. Kalau ada tambahan akan bisa komen di bawah dan jangan lupa subscribe. Saya Deddy Kistan di Gascom Channel. Salam teknologi.